Ternyata di samping dari makam Empu Ranubaya ini kelihatannya pedang ya. Bisa seperti pedang. Kita raba-raba. Iya Pak, seperti pedang Pak. Kemungkinan ini pedang naga puspanya milik Arya Kamandanu atau milik dari pendekar ini. Loh isinya abu teman-teman. Abu jenazah itu. Nah teman-teman, jadi di kesempatan kali ini ya, ini saya berada di lereng Gunung Arjuna ya, dan kita akan menyusuri hutan ini yang harus melewati hutan perhutani ya, ini ditanami pohon jati dan mahuni. Kita mencari akses jalan menuju ke jalur yang sering dilewati warga, dan kebetulan ini saya ketinggalan sama rombongan. Kita harus mencari dan hanya dikasih ancer-ancer teman-teman untuk ketemuan di hutan sana nanti. Nah, seperti ini akan terus menyusuri hutan ini ya teman-teman. Kemudian nanti bisa bertemu dengan rombongan. Nah, di sana teman-teman, di hutan di lereng Gunung Arjuna itu terdapat sebuah tempat. Tempat tersebut merupakan sebuah punden tua atau punden lawas ya, yang katanya masih sangat mistis teman-teman. Itu teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat lereng Gunung Arjuna, tepatnya di desa Curawatu Pak, kalau nggak salah Pak ya. Nah ini katanya ada semacam makam yang sering gitu ya, cahaya itu warna hijau kebiru Pak, dari langit turun ke lokasi itu Pak. Sering. Di desa ini juga Pak ya, warga desa ini sedang melakukan apa ini tadi Pak, masuk hutan ini Pak? Cari kayu. Oh cari kayu bakar Pak. Iya ya Pak. Nah, apakah Bapak berkenan untuk mengantarkan kita menuju situs yang sangat keramat tersebut Pak? Ya, ada makam orang-orang itu katanya itu makam Empu Ranubaya Pak ya. Coba Pak kita ke sana Pak. Atau masyarakat lebih mengenal lokasi hutan ini dahulunya semacam perkampungan kuno era kerajaan Majapahit Pak ya? Bisa juga ya, atau mungkin istana pasanggrahan para petinggi kerajaan Majapahit ya, untuk melakukan pertapaan, semedi, atau menenangkan diri ketika lagi memikirkan urusan rakyat banyak Pak ya. Apa Pak Sardi sendiri pernah kemudian mendapati cahaya dari langit yang berwarna biru hijau itu turun ke lokasi ini Pak? Sering. Berapa kali Pak Sardi melihat? Ya Pak, berkali-kali. Berkali-kali Pak ya? Oh luar biasa Pak ya, berarti di sana itu Pak ya. Kenapa Pak sebenarnya itu dinamakan dengan makam Empu Ranubaya? Tahu nggak Pak latar belakangnya Pak Sardi kok diberi nama makam Empu Ranubaya? Ini bukan namanya Empu Ranubaya, bukan. Makam Empu gitu aja. Makam Empu. Iya. Tapi kemudian masyarakat luar lebih menyebutnya makam Ranubaya Pak ya. Iya. Jadi Ranubaya ini memiliki latar belakang sejarah meskipun diambil dari cerita fiksi ya, film Tutur Tinular tahun 90-an, namun kemudian cerita ini seakan-akan menyatu dengan cerita masa akhir keruntuhan kerajaan Singosari dan awal berdirinya kerajaan Majapahit masa Sang Ramawijaya sampai kemudian mangkatnya Sang Ramawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit ini Pak. Diceritakan waktu itu kan berkali-kali utusan Mongol, Kaisar Kubilai Khan itu mengirim utusan ke Singosari. Dan utusan terakhir namanya Mengki ini dilukai mukanya Pak, dipotong telinganya dan diusir ke negaranya. Bilang sama rajamu, Singosari tidak sudi dijajah oleh Mongol. Akhirnya Mengki dalam keadaan muka terluka ini pusak-pusuk mendengarkan ternyata seorang pejabat intelijen kekaisaran Yuan Pak di Tiongkok Mongol. Nah ini kemudian tahu kalau sosial masyarakat Singosari ini memiliki seorang empu yang ahli dalam membuat senjata.
Jadi senjatanya pedang yang pedang itu Pak, kalau kemudian bertarung dengan pedang lainnya, misalnya pedang Damaskus gitu Pak, pedang Mongol gitu Pak, 10 pedang itu langsung patah Pak dengan satu pedang buatan Empu Ranubaya. Nah ini kemudian Empu Ranubaya diculik oleh Mengki, dibawa menghadap Kaisar Mongol, yaitu Kubilai Khan, bukan balik Pak, yaitu ibu kota Kekaisaran Mongol dinasti 2. Akhirnya di sana, yaitu Empu Ranubaya ini ternyata membuat sebuah pusaka Pak. Jadi pusaka pedang yang diberi nama Naga Puspa menjadi rebutan para petinggi Mongol Pak. Kemudian Empu Ranubaya dikejar-kejar, tidak mau dibunuh. Akhirnya kemudian bertemu 2 pendekar sakti namanya Lao Sisan dan Meisin Pak. Nah, 2 pasangan pendekar sakti ini kemudian diamanai untuk membawa pedang Naga Puspa ini Pak. Kemudian pedang Naga Puspa ini dibawa ya melarikan diri dari Kambalik menuju Nanyang atau Laut Selatan yang kemudian sampai terdampar di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kemudian bertemu dengan Arya Kamandanu Pak ya. Akhirnya kemudian mereka berteman dengan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu sendiri kemudian menjadi istri dari Meisin Pak. Jadi kalau Sisan itu ternyata bisa dikejar-kejar di Jawa ini ya. Yang terkenal dengan pedang Naga Pusmanya tadi itu oleh patih dari gelang-gelang yang bernama Kebun Mundarang Pak. Nah, Kebun Mundarang ini memiliki anak buah bernama Utong Bajil. Ternyata Utong Bajil ini Pak memiliki semacam apa ya, kanuragan atau semacam ilmu sakti bernama Segoro Gendi yang bisa kemudian menewaskan Lao Sisan Pak. Akhirnya kemudian pedang Naga Puspa ini diwariskan ke Arya Kamandanu Pak. Arya Kamandanu sendiri sebenarnya adalah putra dari Hanggareksa Pak, yaitu saudara seperguruan dari Ranubaya Pak. Oh ini Pak ya, sudah hampir sampai ini Pak ya. Oh ternyata, jadi di sini itu ketika hewan masuk ke dalam hutan larangan ini, entah babi hutan, biasanya kijang, monyet, atau mungkin burung-burung Pak, langsung hilang di lokasi ini Pak. Orang sering hilang. Orang pun sering hilang di lokasi ini. Nah, jarang sekali orang-orang yang datang ke sini. Jadi kita harus hati-hati, teman-teman. Kita harus waspada dan berdoa ya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Karena kita memasuki hutan larangan, tempat pertapaan juga di sini. Loh ini Pak ya, ada cungkup dari kayu ini Pak ya, dan genteng Pak ini ya. Jadi rahayu. Loh, apa ini Pak? Ini apakah ini ya? Akar mimang ya ini teman-teman ya. Jangan ini sih Pak teman-teman. Rahayu. Oh ini Pak ya, pertapaan itu Pak ya. Yang dikenal dengan pertapaan Empu Ranubaya Pak ya. Oh ada makamnya Pak ya. Loh makamnya Pak, di sini ternyata makamnya itu menghadap ke timur barat Pak, tidak sebagaimana makam Muslim yang utara selatan Pak ya. Dan kalau keyakinan masih keyakinan sama dulu. Keyakinan kuno ya, masyarakat kuno, misalnya Kabuyutan, Karesian gitu ya, atau para pertapa zaman dulu ya Pak. Coba kita istirahat hawan Pak ya, monggo Pak. Kita akan namanya semacam menghormati ya, lalu berpisah Pak. Jadi rahayu. Jadi Sekaring Jagat, Hawono Landing, Sekaring Kajang, Sekaring Mayang, kali ini teman-teman ya, kita berada di lokasi hutan larangan yang kemudian masyarakat mengenalnya sebagai makam dari Empu Ranubaya, sang pembuat pusaka pedang Naga Puspa yang saya ceritakan tadi ya, dalam sebuah kisah fiktif dalam film Tutur Tinular. Ternyata memang film ini begitu mengena di masyarakat Jawa sehingga tokoh-tokoh sejarah ini dalam film itu bersanding dengan Arya Kamandanu. Misalnya saja kemudian Empu Hangga Reksa ini mengabdikan diri kepada Raja Kertanegara Singosari. Sedangkan Arya Kamandanu sendiri ini mengabdikan diri kepada Sang Ramawijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Konon katanya diceritakan dalam film ini juga ikut dalam pengembangan Kediri Jayakatwang, bergabung dengan pasukan Mongol termasuk Arya Wiraraja, berhasil pula kemudian menghancurkan pasukan Mongol di Canggu, gabungan dari orang-orang Majapahit dan orang-orang Madura, termasuk kemudian mengusir pasukan Mongol yang ada di pelabuhan Surabaya. Dan di sini kita dapati sebuah makam yang sangat sederhana. Siapa sangka sebenarnya makam ini adalah makam tokoh hebat yang bisa membuat pedang tanpa tanding, yang bisa memutuskan pedang-pedang yang lain gitu ya.
dan pedang tersebut dikenal dengan pedang naga puspa gitu ya Pak ya. Makamnya sangat sederhana Pak, mungkin bisa kita bersihkan sedikit gitu ya Pak di makamnya ini karena banyak lara-laranya Pak ya, banyak koin Pak ya, mungkin masih banyak diziarahi oleh masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu Pak ya. Nah ini kok banyak larang Pak. Loh, apa ini Pak? Ada apa Pak ini Pak? Apa itu? Ada apa Pak ini Pak? Ini ya? Gak tahu Pak. Dibantu Pak. Pusaka mungkin ya? Mungkin pusaka Pak. Ayo Pak. Apa ini? Loh, sangat kuno sekali Pak ini Pak. Jangan disentuh Bang ya. Jangan disentuh. Enggak, diperlihatkan aja. Kemungkinan teman-teman Perlihatkan. Pak ya, biar teman-teman mengetahui atau kameran bisa didekatkan. Kita tidak sengaja teman-teman ya. Ternyata di samping dari makam Empu Ranubaya ini ada semacam kain yang sangat lusuh. Diduga ini adalah semacam kain geringsing gitu ya, atau kain kuno era kerajaan Majapahit yang warnanya sudah tidak putih lagi, melainkan sudah menghitam. Dan ini panjang teman-teman, entah apa, kelihatannya pedang ya. Bisa seperti Coba pedang. kita raba-raba. Iya Pak, seperti pedang Pak. Dan sangat berat sekali dan sangat keras ini Pak. Dibungkus apa itu? Dibungkus apa? Apa? Dibungkus apa? Dibungkus kain geringsing ini, yaitu kain kuno untuk membungkus pusaka era kerajaan Majapahit Pak. Masa itu pedang naga puspanya? Kemungkinan ini pedang naga puspanya milik Arya Kamandanu atau milik dari pendekar ini. Karena memang pada zaman dulu itu orang-orang sakti, sehingga pusaka yang dibuatnya itu akan kembali menyatu ya, bergabung dengan empunya atau sang pembuatnya gitu ya. Bahkan pusaka ini bisa jadi itu mencari tuannya untuk diwariskan. Sampai saat ini kelihatannya belum menemukan tuannya Pak ya. Ini ditutup saja gitu Pak ya. Iya, sampai sini Pak, sekitar 2 meter. Loh, ini ada lagi Pak ini. Apa? Teman-teman, ternyata ada lagi. Seperti ada bekal kubur. Bekal kubur ini? Iya, atau apa namanya? Bekal ngaben. Loh Pak, apa ini Pak? Loh Pak, apa ini Pak? Seperti abu ini. Ini abu. Abu ya Pak. Iya Pak. Tapi wadahnya bagus ini ya. Seperti untuk menaruh abu-abu pada masa kuno ini Pak ya. Apa bisa dibuka Pak ini ya? Loh isinya abu teman-teman. Abu teman-teman. Jenazah itu. Abu jenazah teman-teman. Tapi biasanya kita dari penutur teman-teman metal detektor itu loh, yang dicari itu seperti ini Pak. Yaitu abu ngaben ya, yang kemungkinan itu adalah abu ngaben dari Empu Ranubaya gitu ya. Yang biasanya itu di dalamnya juga bercampur. Dan ini pedangnya ya. Iya, ini pedangnya. Dan ini kemungkinan ada abu ngaben ini. Ini abu ngaben, ini sangat magis ya. Diambil aja. Jangan diangkat. Takutnya mengganggu apa? Nggak boleh kan ini. Kita kembalikan abunya ya ini. Mungkin ada apa gitu ya di dalamnya mungkin ya. Ake-ake atau apa gitu. Atau pusaka. Loh, Jimat-jimatnya pun Ranubaya. Loh, banyak teman-teman. Loh, uang ya. ada koin kepeng. Ada koin kepeng. Takut saya. Takut ya Pak ya. Takut kena kutukan ya Pak. Ternyata teman-teman ini abu bersama koin yang cukup banyak teman-teman. Jadi bercampur abu lah, ini juga ada semacam apa? Enggak tahu ini apa namanya, bekal kubur atau semacam peripeh gitu ya, peripeh. Dan ini enggak tahu ini banyak apa enggak. Loh, ternyata banyak sekali teman-teman. Banyak sekali penuh dengan apa namanya, senjata-senjata kuno, peripeh dan koin kepeng teman-teman. Dan banyak sekali di dalamnya. Dan kita tidak niat untuk mengambil apa-apa loh teman-teman. Karena ini merupakan bagian dari budaya dan tinggalan ya yang sangat monumental yang kita tidak akan mengambilnya. Kembalikan. Kemudian teman-teman bisa mengejum saja. Di sini kemungkinan ada apa namanya, abu jenazah dari Empu Ranubaya bersama bekal kubur Pak ya. Jadi kita kembalikan Pak ya. Kita kembalikan saja dan kita tutup sedemikian kala. Kembalikan lagi. Ya, kita batu apa Pak tadi? Tidak cuma gini aja. Dengan daun-daun kering tadi ya. Enggak ada batunya tak Pak ya? Ya mungkin rezeki kita Kang diperlihatkan kan. Kita diperlihatkan. Biasanya itu apakah masyarakat tidak jarang yang berani ke sini Pak ya? Hanya Ada, pertapa. Pak ya. Iya, memang sebagian pusaka itu memang menurut cerita tutur atau pengalaman mistis itu berwujud sosok cahaya berwarna biru kehijauan Pak. Biasanya itu bisa terbang ke lokasi yang diinginkan, bisa masuk ke dalam seseorang ketika mau menjadi pemimpin atau satrio piningit. Akhir-akhir ini kan nggak mau pilihan kepala daerah Pak, baik itu wilayah maupun daerah Pak ya, baik itu gubernur maupun bupati bahkan lurah-lurah. Nah, biasanya pusaka-pusaka itu melesat dari sebuah tempat yang keramat turun ke sosok yang pemimpin yang diinginkan atau yang ditakdirkan atau yang direstui para leluhur Pak. Bahkan kemudian saat ini mungkin pusaka-pusaka itu kembali Pak ya, kembali kepada empunya sang pembuat pusaka tersebut, yaitu mungkin Empu Ranubaya dan lain sebagainya ya. Kita tutupi saja, mungkin juga nanti juga hilang-hilang sendiri Pak ya, atau mungkin juga nampak-nampak sendiri. Dan memang itu adalah sebuah fakta dan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat ya.
keberuntungan kita diperlihatkan abu jenazah Puranubaya atau tinggalan-tinggalan kubur Ngaben, termasuk kemudian pusaka naga puspa yang sangat luar biasa terkenal sakti itu ya, dalam kemudian tutur tinular gitu Pak ya. Nah ini mungkin pesan-pesan Pak untuk generasi muda, mungkin ada sedikit Pak pesan-pesan dari Pak Har. Untuk tempat-tempat seperti ini, karena ini termasuk peninggalan Bogor ya, kita harus menjaga biar generasi yang akan datang bisa mengenal dan melestarikan. Ini sangat luar biasa sekali temuan kali ini kita teman-teman, yaitu pedang naga puspa kemungkinan dan sebuah makam yang sangat bersahaja milik tokoh sakti Puranubaya, dan kemungkinan adalah bekal Ngaben Pak ya. Iya. Semoga dan kita tidak akan pernah mengambil apapun di lokasi ini ya. Kita semata-mata untuk eksplorasi ya, edukasi saja gitu ya, dan semoga lokasi ini tetap menjadi bagian dari sejarah peradaban Nusantara. Semoga bermanfaat. Jas merah ya. Ya, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.